Anda kembali menyaksikan Kawan 2 Update bersama saya, Oya Siboya. Mengawali perjumpaan kita kali ini, informasi pertama datang dari Minahasa Utara. Kawasan pesisir Minahasa Utara di Sulawesi Utara kini menjadi sorotan mata internasional dalam memperkuat tata kelola kelautan global dan pelestarian ekosistem pesisir. Sebanyak 14 negara anggota Uni Eropa yang dipimpin oleh Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia turun langsung meninjau keberhasilan program pengelolaan kawasan konservasi perairan dan ekonomi biru di Minahasa Utara. Kerjasama strategis yang berlangsung sejak tahun 2020 ini tidak hanya berhasil menjaga kekayaan terumbu karang di segitiga terumbu karang dunia, namun juga terbukti melipat gandakan pendapatan ekonomi masyarakat pesisir. Berikut liputannya. Rombongan diplomatik tingkat tinggi yang terdiri dari duta besar dan pejabat kedutaan dari 12 negara Uni Eropa melakukan kunjungan kerja langsung ke kawasan pesisir Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Kedatangan delegasi Uni Eropa ini bertujuan untuk melihat dari dekat hasil investasi hijau serta dampak nyata program perlindungan keanekaragaman hayati laut di jantung kawasan segitiga terumbu karang dunia. Minahasa Utara menjadi zona vital karena merupakan kawasan penyangga Taman Nasional Bunaken yang menyimpan hamparan terumbu karang, padang lamun, serta hutan mangrove yang menopang kehidupan ribuan jiwa nelayan pesisir. Sejak digulirkan pada tahun 2020, program kolaborasi antara Uni Eropa, Kementerian Kehutanan, KFW, dan WCS ini telah mengelola lebih dari 1,6 juta hektar kawasan konservasi perairan. Tentu saja para dubes anggota negara EU itu ingin melihat langsung hasil investasi mereka di Sulawesi Utara. Jadi sebenarnya proyek ini itu diimplementasikan untuk di Indonesia itu ada di 2 provinsi, yaitu di Provinsi Sulawesi Utara dan Maluku Utara. Tapi kunjungan kali ini hanya difokuskan untuk melihat dampak positif investasi mereka di Provinsi Sulawesi Utara. Where actually our dream, I share our Indonesian dream with you, which will be in the future the fishermen and the farmers, they become the real managers of the biodiversity, and the biodiversity pays them back. When we look into Indonesia, we see a beautiful country. It's so nice, and this country should stay like this. So this is why KfW looked into many different projects we do in the country, but of course also into biodiversity, fisheries, and also social forestry on the other side. Dampak positifnya dirasakan langsung oleh warga pesisir desa Gangga II, Bahoy, Lihunu, Tarabitan, hingga desa Bulutui. Melalui kesepakatan penutupan musiman penangkapan ikan, pendapatan nelayan melonjak tajam. Dari semula 20 juta rupiah, kini menembus 48 juta rupiah per musim. Tak hanya nelayan, kelompok perempuan pesisir juga dilibatkan dalam usaha pengolahan hasil laut. Sementara, sektor ekowisata berkembang pesat hingga membawa Desa Lihunu meraih predikat 500 desa wisata terbaik Indonesia. It's been really wonderful to have the experience to visit such a vibrant community and a community that is so embedded with nature, and nature is such a part of everything that it does. I come from an island that's very far from here and much colder, but we also share that same sense of the ocean and our beaches and our forests giving us life, and that's everything that I saw today, a community totally at one with its nature, and it was really inspiring and really emotional to see that. Well, we have a very wide-ranging partnership with Indonesia. Under the program is called Global Gateway, and we are looking at all the proposals. Regarding this project, we really hope that now the government will continue the work that has been started by the NGOs and work with the communities so that the sustainability of the project is ensured, also with ownership from the local authorities. Para diplomat Eropa dibuat taktis
takjub dengan komitmen warga lokal yang secara mandiri menjaga zona larang tangkap, serta menerapkan praktik penangkapan ikan ramah lingkungan. Pihak Uni Eropa dan Bank Pembangunan Jerman atau KfW menegaskan, keberhasilan program di Sulut ini menjadi contoh sukses, di mana konservasi alam mampu berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kunjungan delegasi Uni Eropa ini menjadi bukti nyata bahwa menjaga kelestarian Laut Sulawesi Utara bukan hanya agenda lokal, melainkan investasi masa depan bagi keberlangsungan planet bumi. Tim Liputan Kawanwa TV melaporkan.